Alvis Kausar ini seorang YouTuber di wilayah Banda Aceh yang punya 2 akun yang sukses mendapatkan silver play button. Belum cukup di situ, tetap fokus kan, subscriber makin lama makin naik, view makin lama makin naik gitu kan. Di tahun selanjutnya itu sekitar 20 jutaan, dan alhamdulillah pernah tembus sekitar. Ini betul nggak pilihan aku nih? Kalau misalnya pilihannya salah, nggak ada lagi penghasilan lagi. Sementara itu kita udah berkeluarga. Jadi kayak mana tuh kalau misalnya kita keluar dan terputus penghasilan, kayak mana kita membiayai keluarga kan? Jadi Alvis sampai silver play button ya dalam tahun ini 2020. Malahan kadang-kadang ada satu channel yang dia konsisten mereupload channel kita kan, seakan-akan dia pengen ngebuat channel. Jadi sahabat Perkusi Aceh, alhamdulillah channel Perkusi Aceh pun baru aja sampai silver play buttonnya. Penghargaan ini sebenarnya bukan untuk pribadi, tapi untuk channel Perkusi Aceh. Channel Perkusi Aceh ini menampung ya aspirasi umat sebenarnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim taslima. Sahabat Perkusi Aceh, jumpa lagi bersama saya, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan sahabat saya juga adik saya dan YouTuber tersukses di kota Banda Aceh, bisa dibilang begitu. Nama beliau adalah Alvis Kausar, sarjana teknik ya, Bis? Ya, teknik. Alhamdulillah. Sarjana teknik dan lebih fokus di dunia IT, yang dulunya pernah kerja di bagian pemerintahan. Ya, bagian IT ya. Bagian Bis? IT. Alvis ini seorang YouTuber yang tidak sering nampak di depan kamera, tapi lebih banyak di belakang kamera. Dan hasil karyanya itu sering diperbincangkan orang, tapi mereka tidak tahu siapa nih. Ketika kita bilang YouTube-nya, nama YouTube-nya, ternyata oh itu. Nah, ini yang menariknya, seorang YouTuber tidak sering tampil di depan kamera, tapi punya karya yang bagus. Alvis sebelum jadi YouTuber, aktivitas yang paling utama itu apa, Bis? Jadi sekitar tahun 2016 itu kan masih di kampus kan. Udah selesai di kampus. Jadi selesai dari kampus itu langsung kerja di bagian pemerintahan, Pemko Kota Banda Aceh. Di situ ya pegang bagian IT-nya, bagian jaringannya. Kadang-kadang juga bantu pegawainya kan. Ya bisa dibilang kontrak lah, Bang. Kontrak. Masih bagian kontrak, dan ya gitulah, masih nyari-nyari penghasilan tambahan karena kontrak di pemerintah kota Banda Aceh itu bisa dibilang penghasilannya itu terbilang sangat minim kemarin itu. Baru-baru ini aja yang ada penambahan gaji, peningkatan gaji kan. Tapi waktu masa saya itu kayak jauh dari provinsi. Misalnya provinsi itu udah 2 kali lipat penghasilannya, di Pemko masih setengahnya dari provinsi kayak gitu. Alvis tahun berapa di mana? Pemerintah kota? Selesai kuliah langsung dari tahun 2016. 2016 selesai kuliah langsung masuk ke pemerintahan. Ya. Berapa tahun di pemerintahan? Sekitar 2 tahun ya. Dari 2016, 2017, 2018 keluar. Memang keluar pilihan sendiri. Pilihan sendiri dan udah memperbincangkan hal tersebut dengan istri kan. Karena memang kayak gini, maksudnya penghasilan ini kan satu-satunya penghasilan nih. Waktu kerja di Pemko itu satu-satunya penghasilan. Jadi kalau misalnya kita keluar itu kayak, ini betul nggak pilihan aku nih? Kalau misalnya pilihannya salah, nggak ada lagi penghasilan lagi. Sementara itu kita udah berkeluarga. Jadi kayak mana tuh kalau misalnya kita keluar dan terputus penghasilan, kayak mana kita membiayai keluarga kan. Jadi itu
Jadi pertimbangan juga. Pertimbangan berat sebenarnya. Lama kan? pertimbangannya tuh. Mungkin sekitar hampir 1 bulan kayak gitu. Jadi waktu Hafiz udah keluar itu udah punya anak ataupun belum? Belum. Ketika itu belum punya anak, tapi istri udah hamil. Oh, udah menjelang gitu ya. Ya. Jadi pemikirannya mungkin ya untuk masa depan si anak juga ya. Jadi itulah pertimbangannya itu agak berat karena di situnya bang. Kita mikir di situ Waktu kan. Hafiz di pemerintahan udah gerak di YouTube belum? Udah. Jadi malahan waktu kuliah itu udah mulai buat YouTube. Tapi kan ketika itu kayak kita terjun ke YouTube itu masih mencoba-coba. Masih mencoba-coba, masih konten ini enggak, konten coba main game enggak juga. Masa Hafiz mulai YouTube tuh belum booming kayak sekarang YouTube. Belum. Malahan orang nggak tahu kalau misalnya itu bisa menghasilkan uang. Bisa dimonetisasi. Orang nggak tahu karena pun peraturannya itu terbilang cukup gampang bang. Yang di tahun-tahun 2015 2000. Jadi pertama mulai YouTube itu mungkin sekitar tahun 2013 ya. Oh, udah lumayan lama. Jadi kemarin itu udah ada penghasilan memang, tapi ya penghasilannya untuk ngopi kayak gitu, untuk tambah-tambahan ngopi. Kemarin itu kan di tahun segitu itu peraturannya itu terbilang sangat mudah, Bang. Kita buat konten, kita share, udah bisa menghasilkan uang dari AdSense-nya langsung masuk. AdSense-nya udah masuk. Setelah itu di tahun berapa itu kan baru muncul peraturan 10.000 view. 10.000 view. Sebelum itu nggak ada. Kita upload video langsung ada, malahan yang banyak penghasilan itu para reuploader. Oh iya. Pernah mendengar cerita tentang reuploader. Dan copyright itu masih jaya gitu. Enggak. Masih jaya, maksudnya nggak kena copyright. Nggak kena copyright karena kan peraturannya itu belum di-upgrade sama Google kan. Jadi algoritmanya masih lemah segala macam tentang copyright. Kalau sekarang ini kan lumayan terbilang cukup ketat kan tentang copyright. Dulu kan Hafiz mulai belajar buat YouTube itu, inspirasi awalnya dari siapa? Mungkin lihat-lihat video YouTube, oh aku mau bergerak juga nih bidang itu. Ataukah memang Hafiz tuh punya ideal sendiri, oh aku harus buat ini nih karena aku punya kemampuan ini. Gimana Hafiz cerita awalnya tuh? Mungkin kalau cerita awalnya itu awal mula kita mau terjun ke dunia YouTube itu lihat YouTuber ya. Lihat YouTuber lain. Awalnya tetap kita ada melihat sesuatu ya. Kita lihat, oh kayaknya keren nih bikin konten, bikin karya segala macam kan. Jadi coba bikin karya sedikit demi sedikit, tapi itulah masih kayak tadi yang masih mencari konten kan. Jadi masih berubah-berubah. Kadang-kadang juga kemarin itu adalah reupload segala macam. Terus kan kita mikir, ngapain sih reupload, buang-buang waktu kan. Terus kita nggak menghargai karya orang lain lagi kan. Mulai dari situ mulai berpikir apa yang kita sukai. Jadi prinsip YouTube itu buatlah sesuatu yang kita sukai bang. Kalau kita nggak membuat yang kita sukai, pasti nanti suatu saat kita akan berhenti. Ada titik jenuh. Ada titik jenuh. Kalau misalnya kita suka buat sesuatu itu, kita itu memang aktivitas kita senang buatnya. Jadinya hari-hari itu enak gitu. Misalnya kita kerja sesuatu yang kita sukai. Iya. Gampang kan? Abang pernah baca status Hafiz, kalau kurang lebih begini, maksudnya kalau Hafiz di kantoran terikat waktu, ada tekanan. Iya. Kalau di YouTube ini nggak terikat waktu, tanpa tekanan. Itu kenapa Hafiz buat tuh? Oh ya, yang kemarin tuh ya. Jadi kayak di kantor bang. Di kantor kan pasti semua kantor pasti ada tekanan deadline waktu kerja tayang. Kalau misalnya nggak selesai ini nanti bermasalah dengan orang lain. Sedangkan di YouTube ini kan lebih ke fleksibel bang. Waktu kita lebih fleksibel. Kapan kita memang mau rajin ya itu tergantung kita sendiri. Kita rajin membuat konten, maka kalau misalnya udah dimonetisasi ya. Kalau kita rajin buat konten,
itu penghasilan bakalan naik. Kalau kita malas, penghasilan bakalan turun. Semua tergantung di diri kita sendiri. Iya, iya. Tetapi kalau misalnya di kantor itu kan lebih kepada ini harus kan. Ya kayak gitulah bang. Waktunya pun sedikit lebih padat kan. Untuk keluarga juga menjadi lebih sedikit kayak gitu. Berarti tingkat kenyamanan jiwa Iya. dalam kantor dengan Apis waktu jadi YouTuber apa istilahnya ya, tidak ada terikat dengan kantor, lebih nyaman sekarang. Ya jauh bang. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman Mungkin sekarang. fresh jiwa jiwa raga lah Ya, freshnya. ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita kalau YouTube ini kan memang ada titik jenuhnya bang. Kita aduh udah capek kali nih kerja, udah mumet kali kepala. Ambil aja satu minggu untuk nggak buat konten, full untuk keluarga, ya nggak ada masalah. Iya, iya. Nggak ada yang dirugikan. Kan namanya YouTube channel punya kita. Iya. Berarti kita yang punya stasiun TV kita Iya, ini. iya. Terserah kita. Nggak ada yang dirugikan. Ya. Kita nggak merugikan orang lain. Kalau misal di kantor kita nggak masuk 1 minggu, kita merugikan orang lain ya kan. Kita nggak enak sama orang lain, perasaan kita nggak nyaman. Terus nanti ada dampak burungnya. Kalau kita ya kita sendiri, Iya. kita yang tanggung Jadi sendiri. abang ada dengar dari kawan Bang Yakub Y Studio. Ya. Beliau prediksi begini, bisa jadi suatu saat YouTube nih kan menganggap kita pegawai. Ya. Jadi kita harus punya karya dalam rentang waktu tertentu. Ini misalnya kan kita nggak terikat waktu, suka hati kapan. Oke. Nanti suatu saat bisa jadi karena kreator udah rame, dia menseleksi dengan alamiah Ya. bahwa si YouTuber nih memang kreator. Dalam waktu sekian hari dia menghasilkan video sekian buah. Ya. Yang ini mungkin nggak dianggap kreator karena dalam sebulan tidak menghasilkan satu video. Ada Bisa dengar, jadi ya. tuh? Bisa bang. Bisa jadi. Ada dengar kayak gini. Jadi kan saya tuh sering masuk sering lihat grup Facebook YouTuber Indonesia. Banyak yang mengeluh dia udah diterima monetisasi nih bang. Dia udah diterima monetisasi, tapi dia ngerasa view tanpa dia ngupload itu udah banyak. Ada yang kayak gitu, view-nya itu ngalir terus. Walaupun dia nge-upload, view video yang lama itu tetap ada. Jadi dia ngerasa nggak perlu ngupload. Ya. Iya, Jadi iya. dia ngerasa nggak gini bang, dia ngerasa nggak perlu upload. Jadi dia sekitar 6 bulan lebih itu nggak ngupload. Nah, terus dia posting di Facebook grup itu, bang kok monetisasi saya dicabut? Oh, Dicabut bang. Itu program partner YouTube itu dicabut. Ada yang komen di situ, lama nggak upload ya? Katanya 6 bulan kalau kita nggak ngupload video, program partner YouTube atau monetisasi YouTube kita itu bisa dicabut. Ada kemungkinan dicabut walaupun YouTube nggak bilang itu di peraturan mereka. Iya, Tapi itu menurut pengalaman orang. Ya. oh, berarti secara tidak langsung udah jalan peraturan Udah itu. jalan, Kan? kayaknya udah jalan bang. Bisa jadi karena setiap orang sekarang punya konten. Ya. Setiap orang menjadi kreator ya, ya. ya. Mungkin lagi hitsnya ini kan 2 tahun ke belakang nih memang in kali YouTube kan. Ya. Dia kan sampai jadi sponsor apa istilahnya di baju sepak bola klub Amerika. Udah tinggi lah Udah ini tinggi, ya. itu. Udah buat YouTube TV, YouTube Kids macam-macam kan. Jadi ya bisa jadi suatu saat kan. Ini boleh dibilang nama channel Alvis? Sama sahabat berkusi aja nih. Bisa. Boleh. Karena memang ada beberapa channel ya. Ya. Ya, bisa. Jadi Alvis Kausar Composer, ini punya 2 channel. Yang satunya Folk Kauser. Folk Kauser Anime TV. Ya. Satu lagi, Bis? Ariana Haushoku. Ariana Haushoku. Oke lah. Saya sendiri agak sulit menyebutkan karena ya bukan di bidang yang Alvis geluti. Ini channel ini tentang apa, Bis? Biar sahabat perkusi Aceh tahu juga nih, Bis. Jadi kayak jadi kan dari dulu tuh memang hobinya itu kayak aku bilang tadi bang, buat konten sesuai dengan hobi apa yang kita sukai ya. Jadi dari dulu itu memang kalau misalnya kawan-kawan SMA tanya-tanya ke SMA itu kayak aku tuh kayak terkenal suka baca komik di kelas segala macam kan, bawa komik ke sekolah, baca di bawah TV di bawah meja kan. Kayak memang itu hobinya dari dulu, dari kecil kan. Jadi setelah mikir mencoba beberapa konten, kenapa nggak yang aku sukai aja, sambil aku baca komik, sambil aku buat sesuatu yang apa yang kita sukai.
Jadi gampang. Akhirnya itulah buatlah sesuatu review anime. Review anime. Awalnya memang langsung One Piece ataukah beberapa ini, Bis? Sebenarnya channelnya itu awalnya bukan channel tentang anime, bukan tentang anime kan. Jadi lebih kayak buat tutorial, perangkap segala macam. Jadi di satu channel itu memang yang di Fogozer itu memang dari awal ini yang tadi yang perangkap tuh channel Ariana Hoshoku. Yang di Fogozer itu memang dari awal mencoba di anime. Ternyata naik. Memang nggak ternyata naik itu bukan dalam waktu dekat. Iya, ada rentang waktu. Ada rentang waktu atau sekitar 6 bulan gitu kan. Tapi kayak aku bilang tadi, kita harus konsisten. Di YouTube ini kita harus konsisten. Apapun konten kita harus konsisten. Buatlah sebanyak uploadlah sebanyak mungkin. Karena jadi ini ada satu pepatah yang sering aku dengar dari dulu dan itu udah kayak percayalah. Dari dulu tuh ada yang bilang uploadlah sebanyak-banyaknya. Uploadlah sebanyak-banyaknya karena kita nggak akan tahu kapan video kita itu akan dinaikkan oleh YouTube. Jadi kalau kita ngupload selalu, Bang, nanti di suatu saat nanti ada video-video lama kita itu pasti akan dinaikkan oleh YouTube. Memang jadi, terasa di channel Apis? Terasa. Itu memang ada upload terus tiba-tiba pas buka kok banyak notifikasi nih di HP kan. Kok video lama nih yang di ini. Berarti komentar kan Pak? Komentar segala macam kan. Dulu kan buat video suaranya masih amburadul sama. Jadi dari komentar-komentar itu kita memperbaiki konten kita, suaranya kita ada yang bilang suaranya terlalu cepat, suaranya terlalu kayak pembaca novel horor semacamnya. Berarti, kan. Kita saran-saran itu ditampung. Itulah dari situ coba buat yang kita suka terus menerus. Akhirnya udah jadi kebiasaan, Bang. Udah jadi kebiasaan dan udah nggak terasa lagi. Buat konten itu udah nggak terasa lagi. Udah kayak ngalir makan gitu. Istilahnya kalau kita nggak bikin konten kayaknya ini kita nggak berbicara tentang menghasilkan uang. Aku nggak bikin konten nih, Bang, dalam 1 minggu. Rasanya nggak enak, Bang. Karena kan konten kayak aku ini kan udah banyak. Jadi kayak apa sih yang dia buat? Aku pengen menyanggah yang dia bilang dengan karya kita. Jadi kayak kalau kita buka YouTube pengen buat sendiri nih. Kayak gitu. Intinya perspektif dari Alvis tertuang juga di situ. Ketika orang nonton yang suka, yang enggak gitu kan. Alvis kan udah nge-YouTube sekitar dari 2017 lah katakan yang ini ya. 17, 18, 19, 24 tahun. Itu kan kalau ditinjau dari segi penghasilan, apakah waktu buat YouTube tuh langsung juk? Ataukah dia memang step by step memang mulai naik? Ya, step by step, Bang. Step by step. Jadi perkiraan kalau misalnya di tahun 2016 itu sekitar 1 bulan itu bisa 300, 400 kayak gitu kan. Dolar? Enggak. Rupiah. Ribu rupiah. Dan sedikit demi sedikit itu naik, Bang. Sekitar kan batas minimum, ambang minimum itu 1.300.000 kan. Baru bisa dicairkan kan. Naik sedikit demi sedikit 1 juta, 1.300.000 bisa dicairkan, terus ulangi lagi kan. Waktu pencairan pertama tuh gimana? Ada senang nggak? Senang lah. Kayak rupanya betul-betul ya, bisa betul-betul bisa nih. Kita kan kayak nggak percaya kalau misalnya kita nggak mengalami sendiri ya. Wih, ternyata dari itu betul-betul bisa nih. Ada orang yang bilang kan online itu kayak banyak tipuan segala macam kan, tapi ini betul kayak gitu kan. Puasnya mungkin karena ini karya kita juga dihargai sama orang, menghasilkan kan? Lagi kita senang buatnya, bisa menghasilkan uang lagi kan kayak gitu. Mungkin naik drastis itu di tahun 2018 itu tepat ketika aku tuh resign kantor, Bang. Berarti rezekinya begitulah, Pak. Sebenarnya bukan. Ya betul. Sebenarnya rezeki begitulah Allah yang ngatur kan. Tapi yang maksud di sini waktu naik itu membuat keputusan untuk resign karena naik. Naik gitu. Berarti Apis juga pertimbangan ini udah tinggi jadi aku resign aja. Gitu. Kalau boleh tahu, Pis, untuk
sekarang Apis tuh kan ngelola 2 akun tuh. Rate penghasilan Apis seberapa kalau boleh tahu? Kalau enggak apa-apa juga. Ya nggak masalah juga sih, karena pernah juga bicarain ini di IGTV di live IG sebelumnya kan. Mungkin jadi semangat bagi kawan-kawan YouTuber yang pemula. Dari kisah-kisah Apis kan dari pertama step by step, nggak langsung duam, aku mau jadi YouTuber, nggak gitu. Nggak cepat, proses itu nggak gampang. Sesuatu yang menghasilkan uang itu nggak ada yang gampang, Bang. Itu dulu di mindset kita. Ketika kita terjun ke dunia YouTube itu jangan berpikir kalau bisa itu jangan berpikir aku harus mendapatkan uang dari YouTube. Jangan berpikir di situ. Kalau kita dari awal kita langsung berpikir tentang uang, Bang. Uang. Dalam 1 bulan kita waktu kita buat karya nih, kenapa aku udah capek, udah modal, udah beli kamera, udah segala macam, beli mikrofon, beli laptop untuk ngedit, tapi kok nggak menghasilkan uang, kayak gitu. Mindsetnya dibalik dulu. Mindsetnya kayak gini, kita udah banyak mengeluarkan waktu, kita udah banyak mengeluarkan uang, tapi belum balik modal, kayak gitu kan. Jadi kan orang berpikir, capek lah kayak gini terus, nggak ada nih, capek aja. Berhenti. Nah, makanya jadi bisa saran aku sendiri untuk teman-teman. Kalau misalnya kita memulai YouTube itu jangan berpikir tentang penghasilan dulu. Buatlah karya dulu, karya yang kita sukai. Nanti insya Allah kalau misalnya memang itu berkah dan ini akan datang sendiri. Uang itu akan datang sendiri. Tapi terasa waktu mulai mengupgrade ya, kayak tadi bilang suara, habis itu cara menampilkan video, terasa juga view-nya makin meningkat. Ya, makin meningkat. Jadi kembali lagi di yang tadi yang Abang tanyakan. Ya mungkin kalau misalnya pertama kali waktu naik lumayan drastis, dari pertama 1 jutaan kan, naik drastis itu di tahun 2018 dan membuat keputusan untuk resign dari kantor. Itu pertama kali naik itu sekitar 8 juta, Bang, per bulan. Itu untuk 2 akun yang Apis. Untuk 2 akun yang digabungkan di satu Google AdSense. Jadi kan satu Google AdSense itu kan yang akun yang bisa memonetisasi YouTube kan. Satu Google AdSense itu katanya bisa menampung 500 channel YouTube. Jadi dari 2, sebenarnya channel YouTube aku tuh nggak 2, Bang. Ada beberapa. Ada banyak kan. Tapi masih 1000 subscriber, 500, 400, kalau banyak. Yang 2 ini udah di atas 200.000 lah. Terus penghasilan pertama yang naik itu sekitar 8 juta rupiah. Fokus. Nah, jadi ketika itu kan kita kan waktu pertama mulai fokus melakukan sesuatu itu kayak panas sekali gitu kan. Tiap hari pengen ngupload, apalagi yang biasanya kita kerjaan kantor dan kita berpikir inilah jalan hidup kita di YouTube ini. Jadi kita kan buat konten, setiap hari kita buat konten. Itu kayak sehari sekali buat konten, Bang. Sehari sekali buat konten. 2 hari, paling lama tuh 2 hari sekali. Akhirnya di tahun berikutnya itu naik sekitar 11 juta. Belum cukup di situ. Tetap fokus kan, subscriber makin lama makin naik, view makin lama makin naik gitu kan. Di tahun selanjutnya itu sekitar 20 jutaan, dan alhamdulillah pernah tembus sekitar 35 juta per bulan kan. Ya mungkin sekarang kalau dolarnya berapa tuh, 35 juta tuh berapa? $3.000 ada? $3.000 udah hampir 40 kan, Bang. 2.500. Iya, 2000-an lah kan. 2000. Karena pun konversi di ininya pakai rupiah aku, jadi kurang paham yang ini kan, berapa dolar. Itulah mungkin kalau gambaran kasarnya itu ya mungkin sekitar 28, 25, kadang-kadang 28. Puncaknya 35 ya sekitar itu kalau misalnya lagi malas. Jadi kan kayak kemarin fokus itu terbagi kayak buat merchandise baju. Sahabat, jadi Vokauzer TV dan area Nahoshuku udah produksi kaos-kaos keren, yang pasti temanya tentang anime. Yang nih terutama anime apa One Piece ya. Nah, jadi karyanya ini karya dari Vokauzer ya, ada timnya. Silakan dicek di
Fokozer Store Di Instagram. Instagram Fokozer Store. Nah, silakan ya. Itu pasti nanti tertarik lah dengan merchandise-nya. Ya, mudah-mudahan. Berarti sekarang udah mengembangkan dari Ya. channel produksi merchandise. Produksi merchandise. Pertama ini baru baju kaos dulu. baju kaos, hoodie. Hoodie udah Nah, mulai nanti hoodie ke ya? depan ada kayak termos, Oh, ada udah kayak mulai. gelas gitu. Pokoknya semuanya bertema anime lah. Anime, Terlebih lagi di Aceh, kita kan tinggal di Aceh. Terlebih lagi di Aceh itu kayaknya belum ada yang bertema itu kan. Yang anime, Yang anime kan. Jadi Kalau pengen ada pun mungkin sedikit. sedikit. Kalau Bang. ada Ya, kalau ada. Jadi Pil, abang lihat YouTuber di Aceh, terutama Banda Aceh, Ya. rame sebenarnya kan. Alpi sudah pernah ketemu nggak komunitas YouTuber Banda Aceh atau komunitas YouTuber Aceh selama Alpi nge-YouTube? Belum sih bang. Belum, ya? Yang memang ada dan memang teman kayak gitu kayak blogger bang. Blogger, Banyak. Blogger itu kuat banyak. komunitasnya? Kuat bang. Banyak di Aceh memang ada komunitas. Memang ada kawan juga sering duduk sama dia. Dia blogger. Tapi kalau YouTuber kayaknya masih terpisah-pisah. Iya, iya. Dan kemungkinan YouTuber di Aceh itu udah tinggi-tinggi bang. Iya, Udah iya. tinggi tapi kita nggak kelihatan ya. Jadi mungkin ada yang 1 juta subscriber kita nggak tahu bang, ya kan? Itulah nggak sebenarnya menurut abang sih kalau komunitas tuh sangat membantu kan Iya. informasi atau Sharing, segala macam. habis itu untuk ngupdate segala upgrade kualitas video segala macam kita bisa komunikasi di situ. Mungkin dari ya video ini kita mulai kedepannya ya kita rintis sebuah komunitas kecil ya dari ngopi-ngopi ya, berlanjut ke YouTube Ngopi pengusaha-pengusaha. Ngopi santai berfaedah, Bang. Berfaedah. Oh ya, jadi sahabat, ini program yang kami rintis ini namanya ngobrol santuy dan berfaedah. Dalam artian, walaupun perkusi Aceh ini berkecimpungnya seni dan dakwah, tapi tidak menutup kemungkinan narasumber yang diundang tuh dari kalangan apapun. Intinya ada sesuatu hal yang dibicarakan, ada hal positif, maka di channel Perkusi Aceh ini akan kita share. Nah, kenapa? Setiap orang tuh kan berhak untuk sharing apapun. Nah, namun Perkusi Aceh fokusnya, yuk kita sharing informasi ataupun hal-hal yang positif untuk kita bersama juga. Kalau hashtag di tempat di Perkusi Aceh namanya Haba Peingat Draw. Nah, sebenarnya kan mengingatkan diri sendiri, ya, informasi positif untuk diri sendiri dan kawan-kawan semuanya. Tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Nih terkait video YouTube Alvis loh. Pernah di-re-upload sama orang nggak? Banyak punya sih, Bang. Alvis. Banyak, ya, Oh, banyak. sama. Abang dalam bulan puasa dari channel Abang banyak juga deh. Cuman ya begitulah. Nah, tanggapan Alvis tentang yang kawan-kawan re-uploader konten di YouTube gimana nih, Fis? Tanggapan ya. Tanggapan? Perasaannya kayak mana? Ya? Kesal sih bang. Kesal ya? Kenapa? Kesalnya kenapa? Karena kan mereka kayak mau menghasilkan sesuatu tetapi dengan cara yang singkat dan tanpa usaha apapun. Sedangkan mereka nggak berpikir kalau kita membuat konten itu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, kan? Contoh ya, konten yang punya aku nih bang ya. Untuk membuat konten itu harus membuat skrip dulu bang. Skrip itu kita harus mikir dan itu nggak boleh niru dari orang lain karena itu bisa dibilang komunitas anime khususnya One Piece itu kayak mereka itu pengetahuannya banyak bang. Mereka udah banyak membaca. Jadi kalau misalnya kita pun mencontek dari orang lain, pasti ketahuan. Jadi kita harus buat seoriginal mungkin skripnya. Berarti aku hasil selalu pemikiran waktu nulis skrip itu tuh alur pikiran aku saja tuh. Iya. Perspektif kita. Perspektif. Karena kadang orang menyukai apa perspektif dari YouTuber itu sendiri kan. Karena dia kayak ini sejalan nih dengan pikiran aku suka nih sama dia, sejalan dengan pikiran. Nah, jadi setiap hari itu kita membuat skrip sekitar 1 jam bang. Itu 1 jam itu paling cepat. Karena kita kan berpikir kayak kita buat novel, kita buat pengarang sesuatu pasti lama kan. Butuh suasana yang
suasana yang tenang segala macam kan, membutuhkan waktu, pikiran kita kerahkan 1 jam. Setelah kita rekam suara. Bisa dibilang mungkin sekitar 10-15 menit rekam suara. Setelah kita rekam suara, kita mengedit suaranya. Kan banyak tuh kesalahan. Harus dikat, kita tarik napas, harus dikat segala macam. Lumayan melelahkan lah kan. Sekitar setengah jam atau misalnya durasi kita bicara itu 15 menit. Berarti kita ngedit itu sekitar setengah jam. 1 jam, setengah jam 30 menit lah. Setelah kita ngedit suara, baru kita mulai ngedit video. Ngedit video itu mungkin bisa sangat lama kalau misalnya kita nggak fokus ya. Iya. Paling cepat bisa kita bilang ngedit video itu sekitar 1 jam. Paling lama itu 5 jam. 5 jam kalau sambil ngobrol-ngobrol, sambil buka laptop, browsing segala macam 5 jam. Dengan kita menghabiskan waktu sedang membuat satu konten itu sekitar 3 sampai 7 jam. 3 sampai 7 jam, 3 sampai 6 jam. Kita ngupload dan orang lain hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk mendownload dan mengupload ulang kan kesal kan? Kesal kayak apalagi kalau view dia lebih tinggi daripada kita misalnya. Dia dengan dia re-upload view dia lebih besar kan kita. Tapi selama buat video ada watermark nggak di video? Nggak. Ada sih. Ada bang. Jadi kejadiannya abang lihat sih kan nampak dia di statistik tuh. Ada dia. Yang re-upload kan kita cek. Udah dia re-upload, watermark kita padahal udah persenannya tinggi, nampak. Ditutup. Di blur padahal. Ditutup ya. Mungkin itu kerja, maksud dia itulah cara dia mengedit. Dia mengambil langkah, aku mengedit loh. Edit untuk tutup watermark yang nampak. Jadi pesan untuk re-uploader itu apa Bis? Yang tepat ya Bis? Menurut Apis? Apa ya? Buatlah karya sendiri ya. Nggak ada gunanya juga berkarya. Nggak ada gunanya juga kita mere-upload sesuatu karena ya kalau misalnya view dia tinggi, tinggal kita take down aja. Iya. Bakal dari kena kita, channelnya. Kita sebagai kreator gampang aja men-take down video dia. Malahan kadang-kadang ada satu channel yang dia konsisten mere-upload channel kita kan. Seakan-akan dia pengen ngebuat channel bayangan kan. Dia konsisten. Kadang-kadang kita lihat, kita perhatiin dulu nggak kita take down dulu bang. Tunggu dia lebih dari 3 biji. Sekali take down 3 kali kan. Langsung hangus kan channel dia. Ya sebenarnya gampang aja. Cuman kan kita kayak kalau bisa ya nggak usah lah kita ini kan. Sebenarnya kesadaran sendiri kalau aja. Menurut abang kan misalnya si re-uploader nih penikmat anime juga. Kenapa dia lihat channel Apis sebagai inspirasi dia buat kenapa enggak karya? Iya kan? Iya. Kenapa mesti ya begitulah, mungkin dia beberapa channel. Channel A re-upload punya Apis, channel B re-upload punya si yang lain ini. Mungkin itu kerjaannya ya. Begitulah keadaan itu. Jadi kok abang ngambil kesimpulan tuh kan, selama hidup YouTube nih maksudnya tinggi lah ratingnya, konten positif naik, konten negatif juga naik. Kreator naik, re-uploader juga naik. Jumlahnya ya. Begitulah statistik yang kita lihat sekarang. Lanjut nih Pis kan. Oke. Ini katakanlah Hafiz ini udah termasuk sukses mengelola 2 channel yang di atas 100.000 subscriber. Lagi berusaha sih. Iya. Semoga sampai 1 juta. Ya, amin. Berarti kalau 2 juta, 2 juta. Gitu. Target yang belum tercapai ke depannya Hafiz. Ini target di YouTube-nya atau target di kehidupan ini? Pertama yang YouTube dulu. Kalau target di YouTube ya inilah bang, 100.000 subscriber, silver play button. Kebayang nggak dulu Pis dapat silver play? Nggak kebayang sih bang. Nggak kebayang. Abang juga. Kalau target di YouTube itulah buat konten sebaik mungkin, perbaiki konten yang menurut kita kurang. Perbaiki kualitas. Ya kalau misalnya sekarang udah dapat silver play button, berarti target selanjutnya gold play button, atau terus selanjutnya diamond play button kan. Untuk yang ini konten kemarin tuh Apis pernah kok seingat abang apa namanya tuh menggambar itu ilustrasi apa namanya
Animasi. Animasi ya. Itu apakah suatu target juga bagi Apil? Oh itu ya. Rencana-rencana itu. Ada sih rencana buat animasi sendiri ya. Jadi kan kayak selama ini membahas animasi orang. Anime itu kan anime buatan orang. Pengen kita buat animasi buatan sendiri. Animasi buatan sendiri dengan narasi sendiri, dengan ide sendiri, dan kita bisa menuangkan apa yang di dalam pikiran kita dengan gambaran animasi sendiri, Bang. Ada target itu, tapi ya gitulah, Bang, waktu padat kan segala macam. Mungkin setelah nanti ada editor segala macam udah mungkin ketemu, ada tim yang terbentuk dulu. ada buat tim udah nggak berapa padat lagi, bisa lah nanti kita mulai ke situ. Itulah, ini problemnya memang mengelola channel semuanya sendiri, dua channel sendiri. Udah mencoba mencari editor, tapi belum ketemu yang pas. Oh iya. Belum ketemu yang pas. Ya pernah buka tuh di di Instagram ya. Ada publish mencari editor segala macam, tapi belum klik belum ya. Pas kayak gitu ya. Belum yang sesuai apa Bukan harapkan sebenarnya nggak perlu terlalu tinggi. Cuman dia itu memahami konten yang kita buat ya. Bisa mengedit sederhana, dan yang paling penting itu sebenarnya memahami konten. Karena untuk menjadi editor yang khusus di konten ini agak susah, karena karena dia harus menyesuaikan dan mencari gambar, mencari gambar video atau enggak video, gambar biasanya. Itu yang sesuai dengan apa yang narasi bilang, itu yang sulit ya. Ya. Berarti itu nanti dengan animasi itu tentang tentang ilmu pengetahuan rencananya, Bang. Oh, tentang ilmu pengetahuan. Mungkin sebagai contoh, kok bisa sisi terang kan? Apa yang lagi sign, misalnya tentang corona, mungkin orang kan buat tentang animasi corona, bagaimana cara menyebarnya ya. Itu dalam bentuk animasi bisa lah kan? Atau tentang hal-hal yang lagi booming, kita bisa buat ilmunya kan? Banyak hal yang bisa kita buat kalau misalnya kita bisa membuat animasi sendiri, banyak. Sebenarnya ide kreatif tuh waktu kita sharing tuh terbuka juga deh kan, ide-ide kreatif. Habis itu lagi kita ngopi santai ini. Ngopi santuy ya. Tuh masuk ide kreatif kan? Ya, tentunya kalau ya orang-orang alim tuh namanya ilham. Nah, kalau kita ya nggak sampai ke situ ya. Jadi sahabat perkusi Aceh, tadi lupa saya bilang. Tanyo bener, amai tanyo bener.